Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswandi dari mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dengan prodi Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan ini akan mencoba menjelaskan bagaimana menggunakan sebuah e-assessment. Kita tahu suatu e-assessment itu adalah suatu assessment menggunakan digitalisasi. Di sini saya akan menggunakan salah satu asesmen digital yang bernama Zep Quiz. Kita tulis di atasnya aja ya, Zep Quiz. Oke, di sini ada Zep Quiz. Kemudian kita bisa pilih di sini Zep Quiz. Kita tunggu. Nah, sebelum kita mulai, di sini saya menggunakan akun yang belum pernah saya daftar ya. Jadi akan keluar seperti ini karena saya belum pernah buat kelas daftar. Ini saya close aja dulu semuanya. Nah, kemudian kita coba masuk dulu. Kita daftar dulu sebelum membuat. Kita masuk dengan Jab Quiz. Jab Quiz ini ada berbayar, ada juga yang free yang bisa digunakan. Nah, Jab Quiz ini kita masuk melalui Google saja. Oke, saya pakai email yang belum pernah masuk ke dalam Jab Quiz. Kemudian selanjutkan. Oke, ini nama panggilannya kita tulis dulu. Misalnya saya mau dipanggil dengan Yuswandai. Kita punya satu kehidupan, jadi kita menggunakan satu kehidupan itu. Oke, ternyata harus digabung, tidak boleh dipisah. Ya, ternyata namanya harus digabung. Nah, ini bisa syarat privasi, ini kita ambil setuju semuanya, kemudian kita coba daftar. Oke, kita pilih di sini apakah kita siswa, umum, bisnis atau guru. Tapi saya di sini saya mengambil guru. Oke, tipe guru, akun, sekolahnya, terus saya sekolahnya, misalnya saya tulis nama sekolahnya. Ya, masuknya di sekolahnya, saya masuk ke sekolah menengah pertama SMP. Tapi kalau ada bahasa Inggris biasanya ada elementary, ya. Terus kemudian ada primary ya, elementary itu primary, terus junior high schoolnya atau high schoolnya. Kemudian kelasnya saya anggap saat ini saya pegang di kelas 8, 9, 7 lah, saya ke kelas 7 dulu ya. Ini optional, boleh diisi atau tidak, tapi saya tidak isi. Nah, di sini optional juga, mau disetujui atau tidak, tapi saya tidak, karena saya tidak menerima pemasaran atau penerimaan informasinya. Kemudian pendaftaran selesai, kita masuk. Oke, nanti kita lihat di sini, kita akan coba mulai gratis ya. Kita pakai gratis ya. Oke, ini saya. Oke, nah di sini kita milih peta. Nah, di sini peta, untuk peta kita tidak bisa milih yang bergambar ada seperti listrik ini. Kenapa? Karena apabila kita mengambil bergambar yang seperti listrik, ini biasanya bukan gratis tapi berbayar. Tapi kita ambil gratis. Nah, di gratis itu hanya ada beberapa untuk yang bisa kita pakai untuk di gratis. Tapi nggak ada masalah ya. Yang penting bisa kita gunakan untuk bersama-sama. Nah, kelebihannya ini di dalam aplikasi ini kita seperti ujian tapi bermain game. Tapi tetap konsepnya adalah ujian. Ya, konsepnya tetap ujian seperti bermain game. Nah, di sini kita bisa lihat di sini secara berurutan. Ada juga yang bebas. Ini berbayar semua ya. Ronde dan juga ada pertandingan tim. Di sini karena saya butuh yang gratis, ya kalau saya gratis, yang gratis ini ada di sang penyihir, sihir sang penyihir. Tapi saya ambilnya yang lokasi syuting aja.
Oke, ini bebas. Bermain bebas. Nah, kalau sudah, selanjutnya apabila sudah, di sini kita lihat lokasi syuting video klip chord bentuknya akan jadi seperti ini nantinya. Ya, ini kemudian seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita cukup buat kuis menggunakan peta ini. Nah, di sini kasih tingkatan mana? Saya mau ambil tingkatannya SMP. Saya mau ujian ini ada di kelas 7 dengan mata pelajaran IPA. Ya, IPA saja. Karena ada biologi, fisika, kimia. Oke, saya ambil seandainya di sini adalah biologi. Oke, sudah biologi. Kemudian saya masuk ke tingkat sekolah yang dipilih. Nah, di sini kita bisa membuat beberapa soal. Di antaranya kita bisa pilihan ganda, jawaban singkat, benar atau salah. Nah, nanti kita coba semuanya ya, dan juga esai. Tapi untuk jawaban singkat serta esai, mungkin itu agak sedikit kesulitan. Kenapa? Karena namanya bahasa mesin, dia harus benar-benar spesifiknya sangat jelas, atau benar-benar jawabannya harus sama, baik besar kecilnya dan yang lainnya. Maka kalau dalam menggunakan aplikasi seperti e-assessment, maka harus diintroduksikan, misalkan mau jawaban singkat, tapi jawaban singkatnya itu harus ditulis dengan huruf kecil semua, misalkan gitu. Sedangkan kalau esai kayaknya agak sulit. Kenapa? Karena esai itu kan agak panjang ya, sehingga nanti agak sulit untuk membacanya. Takutnya disalahkan juga. Jadi nanti kita langsung buat aja di sini ya. Saya tidak ekstrak, saya tapi langsung pilihan ganda saya buat. Oke, satu soal pilihan ganda di sini saya akan buat. Misalnya soalnya sepeda yang bergerak apabila dianalogikan dengan ciri-ciri jangan boleh sepeda aja ya. Sepeda apabila dianalogikan dengan ciri-ciri makhluk hidup, maka sama dengan di opsi pertama misalnya tumbuh dan berkembang. Yang kedua adaptasi. Yang ketiga bergerak. Yang keempat memerlukan nutrisi. Pasti jawabannya bergerak ya, karena sepeda bisa bergerak sama seperti makhluk hidup, sama bisa bergerak, itu dianalogikan saja. Walaupun sepeda itu sebenarnya adalah termasuk abiotik atau makhluk tidak hidup. Sedangkan di sini ada dua jawabannya. Sedangkan ini ada jawabannya, maka di sini harus ditutup sehingga kita hanya punya satu jawaban. Kalau dicontohin dua-duanya, maka akan ada dua jawaban apabila dijawab benar dua-duanya. Ya. Setelah selesai, ya, kita masuk, tidak perlu tambah opsi karena untuk tingkat SMP opsinya hanya sampai 4 atau D. Kita masuk ke pilihan soal yang kedua, yaitu benar salah. Nanti kita bikin soal benar salah. Seandainya soalnya adalah apakah kumpulan dari setiap individu merupakan
atau jangan makan, perlu disebut ya, disebut ekosistem. Nah, di sini ada jawaban benar dan ada jawaban salah, tapi jawabannya berarti salah. Ya, kalau Anda mau tambahkan deskripsi, boleh ditambahkan di sini. Tapi kalau mau digambarkan gambar, tapi saya tidak menambahkan deskripsi dan gambar ya, atau tidak mengajukan link. Nah, apakah kumpulan dari setiap individu disebut ekosistem? Pasti salah. Ya, karena ekosistem itu bukan kumpulan dari setiap individu. Oke. Kemudian saya akan coba membuat dengan soal jawaban singkat. Proses terjadinya perebutan makanan, perebutan dari persaingan. Proses terjadinya persaingan untuk mendapatkan makanan disebut kita jawab misal di sini predasi. Nah, ini kecil semua. Tujuannya biar bisa dapat kecil semua. Oke. Misalnya kalau udah selesai, ini jawabannya selesai. Ya. Predasi berarti kita coba 3 soal aja ya. Nah, atau tambah 1 esai, boleh kita tambah 1 esai. Untuk jadi 4. Nah, soal keempat yaitu misalkan proses makan dan dimakan pada rangkaian makanan yang saling mengikat disebut di sini kita sebutnya oh ya, ternyata untuk di sini untuk esai kita tidak bisa menuliskan ya, karena kita akan punya nilai sendiri di sini. Tapi nggak apa-apa, kita coba cek apa yang akan terjadi nantinya. Saya lanjut. Apabila sudah selesai dari surat ini, maka mungkin kita coba bisa buat konfirmasi. Oke, saya lanjut. Oke, sudah di sini SMP kelas 7 judulnya saya ganti ya, SMP kelas 7 tambahkan tentang kemudian izin jawaban salah. Anda bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya meski jawaban salah ya. Tampilkan jawaban benar, tidak ya, tidak pakai AI kita. Kemudian
Jawaban semua soal lanjut ke baris berikutnya. Oke, ini nggak bisa bawah ya, karena ini untuk yang berbayar. Sedangkan saya tidak menggunakan berbayar. Jadi izinkan salah, ucap langsung lanjut. Sehingga kalau seandainya dia salah, dia akan terus lanjut. Kemudian selesai. Kita buat. Oke, sudah selesai. Ini soalnya. Kemudian kalau seandainya kita mau lihat, nanti bisa main langsung di sini masuk kuis. Atau kita boleh ke kuis saya. Nah, di sini ada kuis saya. Jadi kalau sudah buat, pasti ada kuis saya di sini. Saya pindahkan dulu. Di sini ada kuis saya. Oke, nanti bisa juga kita buka. Oke, setelah kita buka dari kuis saya ini, baru kita mulai bermain kuisnya. Masuk tadi ke dalam bermain kuis. Nah, di sini sedang loading. Ya, ini sudah selesai loadingnya. Nah, di sini memang saya sebagai guru di sini, saya akan mengawasi semuanya. Di sini kita bisa ada menu kelas. Nah, di menu kelas ini kita akan bisa tutup. Artinya ketika kita tutup, ya, tutup pintu, semua siswa tidak akan bisa lari ke dalam ujian kecuali sampai kita buka. Nah, di sini kita akan membagikan apa yang kita bagikan. Kita akan membagikan kode ataupun yang kata lain kode ataupun barcode-nya ini dibagikan. Kode ini kita salin, kita taruh di WA, nanti anak-anak masuk dengan menggunakan kode tersebut. Caranya bagaimana? Anak-anak juga sama, di browser buka aja QuizJet, atau saya coba buka di yang berbeda, ya, di sini, saya coba. QuizJet quiz, ya, di Jet Quiz, nanti masuk. Coba saya masuk sini. Nah, di sini kan ada kode. Nah, kode ini dimasukin. Ya, masukin kode yang tadi ada di sini. Oke, ini sini kan ya, tadi ada di sini. Oke. Jadi masukin sini kodenya. Oh, ini masih di sini. Kemana ya? Oke, ini dia. Jadi kode ini dimasukin sini ya. Nah, kemudian dari sini kita setelah masuk semua, ya, ini di menu kelas, ini untuk teleport kita pindah kemana, kemudian mode batas waktu, apakah kita kasih batas waktu atau tidak. Misalnya kita kasih batas waktu, waktunya hanya 5 menit. Mereka harus mengerjakan semua, atau bisa kita ubah waktunya menjadi berapa menit. Saya tetapkan 5 menit karena hanya 4 soal ya. Saya tetapkan 5 menit tetap. Nah, sudah ada batas waktu, kemudian waktu sudah mulai berjalan. Nah, kemudian kita mulai buka misalnya. Kita buka pintu. Oke, saya buka ya tadi, maaf. Saya buka pintu. Nah, mereka udah bisa masuk semuanya, baru mulai. Ya, cuman di sini karena saya sendiri, ya, saya coba masukin dengan sendiri, kita mulai. Nah, ini waktunya, dan kita jalan, dia bisa berbicara, cuman nanti ketemu dekat orangnya. Kemudian diklik orangnya, nanti akan ada kalimatnya. Ini bukan orangnya ya yang dijadikan posisi pertanyaan, tapi berupa seperti kotak bulat ya, bulat tapi tidak terlalu simetris.
Ini saya lewatin aja. Saya close. Ya, bertanding ini hanya peringatan aja. Setelah semua kuis selesai, jangan lupa untuk bertanding di area permainan. Aku tunggu di sana. Jadi kesannya dia sedang bicara, kita sedang berbicara. Oke, kemudian kita akan coba untuk masuk bermain. Untuk digerakkan. Ini masuk ke dalam. Nah, kemudian kita lihat nih, ya di dalam yang seperti ini dan seperti ini adalah pertanyaannya. Kita boleh bebas mau yang mana dulu kita ambil, semuanya bebas. Nah, waktu 3 menit, saya akan coba ke sini. Proses makanan yang dimakan pada rangkaian makanan saling mengikat. Misalnya ternyata saya salah, saya sebutnya saling. Oh ya ini, saya benerin dulu ya. Di sini misalnya jaring makanan. Saya isi jawab ini, ternyata jawaban saya benar. Berarti saya punya jawaban benar. Terus tiba-tiba saya ke sini untuk mencari ya, sepeda, kemudian ternyata saya salah. Saya bilang sepeda itu adalah beradaptasi. Saya kumpulkan, maka hasilnya salah. Maka dia akan hilang dan saya akan terus menuju ke tempat yang disuruh. Oh, ke atas ternyata. Dan saya terus mencari. Dan ini kan saya sendiri. Seandainya ini digunakan dengan 30 anak, maka 30 anak ini akan main bersama-sama di sini semuanya. Kemudian saya dekatkan, proses terjadi persaingan untuk mendapatkan makanan. Disebut dengan, di sini berarti saya jawab misalnya, validasi, misalnya, benar. Kemudian saya akan lagi jalan menuju ke yang ada arah panahnya. Terus saya berjalan untuk mendapatkan tempat di mana ada soal. Kemudian, apakah sekumpulan ini termasuk ekosistem? Saya jawab ini ternyata kumpulkan. Nah, selesai. Jadi jawaban benar saya adalah 2. Waktunya 1 menit 40 detik dengan peringkat saya 1. Kenapa 1? Karena saya bermain sendiri. Kemudian kita lagi lihat detail. Di sini ada detailnya. Nilainya adalah 50%. Artinya nilainya 50. Jadi dari mana kita tahu dapat nilainya? Dapat nilainya adalah dari persentase tersebut. Nah, nilainya adalah 50. Dengan kemajuannya seharusnya maksimalnya adalah 100. Ya, 100%. Nah, itu dia. Nah, kalau sudah kita close dan kita akan coba masuk lagi ke aplikasinya. Ini ada suaranya seharusnya ya. Laporan pembelajarannya, statistiknya, karena 1 orang. Kalau ada banyak orang, laporannya ada di sini semua. Dan ini bisa kita unduh di sini. Jadi statistiknya kita unduh, ini statistik pertanyaannya. Dari sekian banyak, ternyata yang bisa menjawab benar itu nomor 3 dan nomor 4, nomor 1, nomor 2 itu tidak bisa menjawab, tidak terjawab. Ini statistik. Jadi kita akan tahu mana yang soal ini. Oh, banyak kan dari ini tidak terjawab, oh ini dijawab. Dan sekian banyak kita bisa melihat secara grafik. Sehingga kita menganalisis soal ini susah atau tidak. Bisa dianalisis seperti itu. Nah, ini laporan kemajuannya. Tadi 1 orang, 50% nilainya karena saya doang sendiri. Nomor ini 100% dan ini 0%. Kemudian kalau sudah, ya, tadi saya bisa download. Sampai saya download, ya akan saya download dan akan dapat hasilnya. Jadi anak-anak di sini bermain sambil belajar dengan ujian. Jadi bisa untuk ulangan harian atau tes sumatif hariannya. Memang ini tidak efektif kalau seandainya dipakai dengan ujian untuk STS, ya PSAT. Soalnya ujian ini kan sifatnya kalau yang itu terlalu formal ya, sedangkan ini kan sedikit santai karena bermain. Mungkin tapi kalau untuk ulangan harian
atau latihan-latihan sederhana bisa pakai ini. Oke. Kemudian itu saja hasilnya. Saya tidak set, saya coba kembali ke kuis. Nah, setelah saya kembali kuis, ini dia. Jadi kita bisa membuat soal ini dan kita bisa bermain ke anak-anak. Bahkan ini sebenarnya bisa terkoneksi sama Google Classroom. Kalau memang kita punya Google Classroom, ini bisa terkoneksi dengan Google Classroom sehingga bisa dibagikan ke kelas. Misal saya ada berapa kelas di sini, nanti tugas ini bisa langsung masuk ke dalam Google Classroom. Misalnya tadi, nah, ini dijadikan buat tugas. Jadi masih bisa, linknya langsung ada di sini. Dan ini enaknya itu dia, linknya langsung masuk ke Google Classroom. Kemudian ketika saya tugaskan, ini tinggal diklik doang, maka anak-anak tinggal buka Google Classroom-nya, karena saya juga punya kelas di Google Classroom yang dimasukin anak-anak ya, untuk pembelajaran bantuan online-nya, dan tinggal anak-anak klik, dan anak-anak juga bisa masuk ke chat quiz ini langsung. Dan bisa bermain langsung. Jadi kita nggak harus ngasih link, kita udah ngasih duluan, nanti langsung bisa masuk ke dalam ruang ini. Jadi kita tinggal nunggu aja di ruang ini dan siap kita mulai. Oke, itu saja mungkin pemaparan saya di assessment. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparannya atau ada sedikit masih kurang jelas untuk memberikan penjelasnya. Saya juga mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.